Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Selamat pagi, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita ada di dalam doa dan puasa saudara. Kita percaya hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, Allah itu baik bagi kami. Woo. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya. Katakan saudara, Yesusku luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, katakan saudara, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Katakan lagi, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah dalam hidup kita, dulu, sekarang, dan selamanya. Semua ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Katakan sama Tuhan, Yesusku luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Inilah hidup kami mau menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang lahir dari mulut kami. Dari seluruh hidup kami ya Bapa, kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas
membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang biar musik saja, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Kami persembahkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu melimpah selalu. Ya Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik selamanya. Kau yang kami muliakan, tiada yang lain. Yesus, ya Rama Syanda, ya Ramo. Sekali lagi katakan saudara, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin.
bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami alami setiap hari. Ya Tuhan, Yesus Allah yang besar, segala kemuliaan bagimu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiara lama syada, kiara lama syada. Ya Tuhan,
Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi bangsa kami. Kami menyerahkan mulai dari presiden. Kami berdoa, eksekutif kami serahkan, presiden, wakil dan semua pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Biarlah ada di dalam pemeliharaan-Mu. Yudikatif dan legislatif kami serahkan Tuhan. Biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang jujur dan bersih. Kami menyerahkan biarlah Indonesia aman dalam perlindungan-Mu, ketentraman, kedamaian. Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang sehat, Indonesia yang kuat itu terjadi bagi bangsa kami. Tuhan, biarlah Bapa kami lepaskan api Pentakosta yang ketiga. Api Pentakosta yang ketiga itu akan membawa hujan pertobatan. Dari Sabang sampai Merauke, semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertobatan terjadi, Indonesia akan memuji menyembah Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Indonesia biarlah ada di dalam kemurahan-kemurahan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap ibadah-ibadah raya yang kami akan lakukan Tuhan hari Minggu. Tuhan, kami berdoa biarlah hadirat-Mu dan pengurapan-Mu mengalir atas setiap ibadah-ibadah raya Tuhan. Setiap umat-umat Tuhan, mereka yang berkumpul, mereka yang datang dengan kesungguhan hati mereka Tuhan. Kami percaya mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan melawat seluruh kehidupan mereka. Tuhan akan membebaskan mereka dari segala pergumulan-pergumulan hidup mereka dan memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah hadirat-Mu yang akan membawa pemulihan buat setiap umat-umat-Mu Tuhan. Dan urapan-Mu yang akan memberikan kekuatan buat setiap mereka. Mereka mengalami berkat dari setiap ibadah-ibadah yang dilakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu Tuhan. Engkau melawat setiap mereka, membangkitkan setiap mereka. Kami percaya Tuhan, pencurahan Roh Kudus itu juga terjadi buat setiap ibadah-ibadah raya. Dari induk sampai ke cabang-cabang dan ranting-ranting Tuhan. Semuanya mengalami lawatan Tuhan. Setiap umat-umat-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Tuhan yang memberkati dan memberikan pengurapan yang baru senantiasa. Ada gairah yang baru Tuhan di dalam kami melakukan ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, waktu ibadah, doa, pujian, penyembahan dinaikkan, firman Allah yang ditaburkan, kami percaya kebangunan rohani itu akan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Buat gembala pembina dan keempat wakil, buat gembala rayon kami dan ketiga wakilnya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu ini kami terus berdoa Tuhan, biar Allah memberkati setiap mereka Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan mereka, memberikan mereka kemampuan untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan Allah, curahkan hikmat-Mu buat mereka Tuhan dalam memimpin gereja ini Tuhan, sehingga seluruh kami umat-umat-Mu akan terus dibawa di dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, keluarga besar mereka Tuhan. Semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu buat pagi hari.
Dalam doa puasa kami Tuhan pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas hadirat-Mu, atas berkat-Mu yang Tuhan curahkan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengarkannya, sehingga kami beroleh pengertian hikmat, sehingga kami dapat melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dalam dua puasa kita pada pagi hari ini. Saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita diajarkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan supaya kita mengalami kuasa kebangkitan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita merenungkan bahwa segala sesuatunya sudah selesai. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa Ia hidup. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang menentukan bagi murid-muridnya. Nah, selama 40 hari Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Dalam firman tadi dikatakan bahwa Ia memberi perintah kepada murid-muridnya berulang-ulang karena ini sesuatu yang penting. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tahu bahwa waktunya Tuhan Yesus di bumi bersama murid-muridnya tidak lama lagi, sebab dia akan terangkat ke surga. Karena itu Yesus memastikan bahwa visi ke depan yang akan dijalankan oleh murid-murid ini dilakukan dengan baik. Dia ingin memastikan kepada murid-muridnya bahwa kalianlah yang melanjutkan apa yang sudah saya pernah lakukan, pernah ajarkan. Kalianlah yang nanti akan meneruskan mujizat-mujizat yang pernah saya kerjakan. Bahkan di ayat lain, di Injil dikatakan bahwa kalian dapat melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang pernah aku lakukan di bumi ini. Nah, Tuhan Yesus sedang memastikan waktu yang singkat ini adalah untuk menguatkan mereka. Karena sebelumnya mereka sangat ketakutan. Murid-murid ini ketakutan karena pemimpin, guru yang biasanya mereka tiap hari makan bersama-sama, jalan kunjungan, mereka yang selama ini bahkan tidur bersama-sama dan tiba-tiba mati. Siapa yang akan menggantikan pemimpin kita? Bagaimana nasib kita ini? Sementara kita ini sudah dikucilkan oleh orang dan sebagainya. Dalam ketakutan mereka itu, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan menunjukkan dirinya. Firman Tuhan berkata, dan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, supaya murid-murid ini tidak ragu lagi, supaya murid-murid itu percaya apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Yesus pernah berkata bahwa nanti aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini dibuktikan, ini Tuhan sedang membuktikan bahwa supaya apa? Keraguan murid-muridnya terjawab sudah. Ini adalah waktu-waktu yang sangat penting. Dia ingin menatap mata murid-muridnya. Dia ingin berbicara dari ke hati ke hati. Karena selama ini sekalipun Tuhan Yesus banyak bicara kepada mereka, bahkan lewat mujizat pun, murid-muridnya itu karena nggak ngerti, nggak nyambung sama sekali. Tidak mengenal sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Yesus ini sedang menyatakan waktu-waktu yang penting ini kepada murid-muridnya. Dia
menyampaikan berhadapan muka dengan muka kepada murid-muridnya setelah dia bangkit, dan dia menyatakan tanda bahwa ia hidup. Dia berulang-ulang menampakkan diri kepada mereka dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian juga apa yang penting saat ini yang kita kerjakan, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, apa yang penting yang mau kita kerjakan sekarang? Kita bukan lagi menantikan Roh Kudus curahkan. Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah kita, sudah masuk dalam hati, dalam kehidupan kita. Kita sekarang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang penting saat ini? Apakah waktu-waktu yang sangat penting saat ini? Waktu apakah yang menentukan? Kalau dulu 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya, waktu yang penting untuk mengerjakan ke depan oleh murid-muridnya. Dan apa pesan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Apa waktu yang sangat penting bagi kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua? Kalau waktu itu Tuhan Yesus mengulang-ulang apa itu kerajaan Allah, bentuknya seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid, bagaimana cara meraihnya, bagaimana membuat kerajaan Allah ini sampai ke ujung-ujung bumi, strategi-strategi dikasih tahu sama Tuhan, bagaimana caranya supaya kerajaan Allah itu sampai ke ujung-ujung bumi. Kemudian dampaknya nanti bagaimana, kalian akan begini, menderita dan sebagainya. Tuhan Yesus ajarkan semua Bapak Ibu. Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata di Roma 14 ayat 7 bahwa dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dia mengajarkan tentang sebuah kerajaan yang bukan berasal dari bumi ini. Sebuah kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia, yang kita berjalan dalam roh dan kebenaran, bukan berjalan dalam kedagingan. Itu diajarkan semua oleh Tuhan Yesus. Mungkin merefreshing, mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya itu semuanya. Sehingga nanti mantap pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia pastikan bahwa murid-murid itu mengerti, memahami, dan apa yang akan terjadi di depan murid-murid itu bisa tahu. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus nggak langsung naik ke surga. Tuhan Yesus bukan duduk-duduk, kemudian tidur shopping-shopping setelah mengalami penderitaan begitu, bukan. Dia betul-betul mendekati murid-muridnya dan dia bicara dari hati ke hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bicara kepada saudara dan saya pada saat ini. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menantikan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tuhan inginkan bahwa supaya amanat agung Tuhan Yesus itu kita kerjakan dengan baik. Pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberi perintah kepada saudara dan saya untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi memuridkan jiwa-jiwa. Itu yang sedang kita kerjakan hari-hari ini di gereja ini, di wadah ini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang sedang kita kerjakan. Setiap pemimpin memuridkan jiwa-jiwa, setiap gembala kul memuridkan jiwa-jiwa. Inilah waktu-waktu yang menentukan kita. Inilah waktu yang menentukan kepada seluruh jemaat yang ada di gereja ini. Diminta untuk memuridkan jiwa-jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menerima keselamatan, sudah diajari tentang kehidupan ini, bagaimana hidup dalam Tuhan, sekarang ini waktunya
kita memuridkan jiwa-jiwa. Bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di kul kita masing-masing. Kita bertanggung jawab tentang kerohanian mereka. Kita bertanggung jawab tentang bagaimana supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tanya dia berdoa apa tidak. Kita tanya dia baca firman apa tidak. Kita tanya apakah dia beribadah dan tidak. Kita bantu dia, kita hiburkan kalau dia mengalami kesusahan. Kita datang sebagai wakil Kristus. Apa yang pernah dilakukan Yesus waktu ia hidup, itu yang kita lakukan kepada murid-murid yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Inilah waktu-waktu yang menentukan sebelum Kristus datang kali yang kedua. Kita memastikan bahwa anak-anak rohani yang Tuhan percayakan bagi kita bertumbuh teratur, bertumbuh sehat, sehingga menghasilkan buah. Dan murid-murid kita ini juga nanti akan memuridkan banyak jiwa lagi untuk kemuliaan Tuhan. Inilah waktu-waktu yang menentukan. Inilah waktu-waktu yang penting bagi saudara dan saya. Sama seperti murid-muridnya yang dikasih tahu sama Tuhan. Dan murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita baca di Alkitab, mereka mengerjakan tugas mereka dengan mantap. Amin Bapak Ibu. Petrus berkhotbah, banyak jiwa diselamatkan. Filipus juga mengadakan mujizat, dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka pergi gencar sampai ke bangsa-bangsa. Mereka pergi ke Roma, mereka pergi ke Spanyol, ke Afrika, ke India, dan semuanya mereka pergi memberitakan Injil. Nah, bagaimana sekarang sambil kita menantikan kedatangan Tuhan? Dikatakan inilah pencurahan Roh Kudus yang terakhir, akan banyak jiwa diselamatkan. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan. Inilah waktu-waktu yang menentukan bagi kita untuk apa? Melakukan lebih giat lagi, melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memuridkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kita. Gereja ini, Rayon 12, akan menuai jiwa-jiwa. Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa yang sangat banyak. Apabila Tuhan mendapati kita sudah menyiapkan bejana, kita sudah menyiapkan para pemimpin-pemimpin gembala kul untuk menggembalakan kul, untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di kul. Tuhan akan siapkan sesuai dengan kapasitas kita. Kalau kita punya kapasitas banyak gembala kul, maka Tuhan akan siapkan tuayan itu. Sebab betul, memang tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Yang mau bekerja, yang mau memuridkan itu sedikit. Karena itu kita akan diberikan kepercayaan. Kalau kita siap, wadah ini siap melahirkan pemimpin yang siap untuk care, yang siap menggembalakan, yang siap untuk memberi waktunya untuk memuridkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini waktu-waktu yang menentukan, waktu yang penting bagi kita. Dan banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa Kristus akan datang segera. Kita jangan memusingkan lagi banyak hal. Kita tidak memusingkan lagi tentang bagaimana supaya saya terlihat hebat, bagaimana supaya saya melayani terlihat bagus. Bukan demikian lagi yang kita pikirin, tapi bagaimana supaya saya hidup benar di hadapan Tuhan. Sementara saya memuridkan jiwa-jiwa, saya sendiri terus didewasakan oleh Tuhan. Saya punya tanggung jawab untuk anggota kul. Saya pikirin mereka, saya tanya mereka bagaimana kehidupan rohani mereka. Sementara saya memikirkan tentang jiwa-jiwa itu, saya sendiri pun bertumbuh bersama-sama untuk menjadi seorang pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu, kita semuanya mau mengambil bagian, mau bertanggung jawab atas jiwa-jiwa, 2, 3, 4 atau 5 jiwa mungkin Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita mau ambil tanggung jawab itu, maka Tuhan akan menolong kita, mendewasakan kita untuk bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Masalahnya adalah, maukah kita ambil bagian dalam tanggung jawab itu?
Mau nggak kita spare waktu, kita kasih waktu kita untuk mendoakan anggota kul kita itu? Kita mau nggak kita memberikan pulsa kita untuk menelpon sebentar saja dengan anggota kul kita? Mau nggak kita menanyakan, apakah Bapak Ibu sudah baca firman hari ini? Apakah sudah berdoa? Ya, bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama? Bagaimana kalau kita baca firman Tuhan bersama-sama di WA Call ini satu pasal kita gantian? Ibu satu ayat ganjil, saya ayat genap sampai habis satu pasal ya. Bagaimana kira-kira kalau kita baca firman Tuhan satu pasal hari ini? Bagaimana kalau kita saling mendoakan? Berikanlah waktu. Kalau Bapak Ibu memberikan waktu ini untuk memuridkan jemaat, untuk memuridkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kita, maka kita mempergunakan waktu-waktu ini, waktu-waktu yang sangat menentukan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kita sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin, penuai-penuai di akhir zaman lewat pemuritan di kul. Sama seperti Tuhan Yesus, dia betul-betul ngomong berkali-kali loh 40 hari ini. Ayo anak-anak, ayo Petrus, ayo Yakobus, perhatikan saya bicara. Ini dia kerajaan Allah, kamu begini. Dia ngomong dengan murid-muridnya. Dia nggak ngomong di luar sana dengan orang yang baru ketemu. Dia ngomong dengan muridnya 40 hari. Memastikan itu. Dia nggak ngomong dengan pejabat-pejabat. Dia nggak ngomong dengan presiden dan sebagainya, dengan kaisar dan sebagainya. Tuhan Yesus fokus ngomong ke murid-muridnya. Bapak Ibu, kita fokus bicara tentang kerajaan kepada murid, bukan kepada orang-orang di luar sana. Karena kita sedang mempersiapkan generasi yang luar biasa, pemimpin-pemimpin yang luar biasa akan menuai sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena itu kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dengan cintanya kepada murid-murid itu. Setelah dia bangkit, dia tidak melakukan apa-apa. Selama 40 hari Yesus menunjukkan dirinya kepada muridnya. Dia menunjukkan bahwa dia hidup, dia menghiburkan mereka, menguatkan mereka dan bicara tentang kerajaan Allah. Hari yang sangat penting dan menentukan apakah visi sang guru agung ini bisa mendarat di hati murid-muridnya. Dia sedang memastikan itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya mau melakukan hal yang sama. Yaitu di masa-masa waktu yang tepat ini, habiskan waktu dengan murid-murid saudara. Dengan murid-murid saudara. Kita banyak waktu bertemu dengan murid-murid kita di kul. Kita bicara tentang kehidupan yang telah Tuhan berikan. Kita bicara tentang kesaksian hidup kita. Gak usah takut, kita beritakan Injil. Kita mengajar mereka tentang firman Allah. Dan disitulah kita sedang mempersiapkan murid-murid kita menjadi pemimpin-pemimpin masa yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya pemberitaan firman yang sampaikan pada pagi hari ini menguatkan Bapak Ibu dan dapat kita melakukan yang terbaik di kul kita, memuridkan jiwa-jiwa. Kita berdoa supaya jemaat yang Tuhan percayakan itu bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan, dan kita semuanya juga sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita mempergunakan waktu ini untuk apa? Untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada murid-murid yang Tuhan percayakan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan. Untuk kami mempergunakan waktu-waktu ini Tuhan. Hari-hari yang menentukan dalam hidup kami. Sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kami mempersiapkan para penuai-penuai di kul kami. Murid-murid yang Tuhan percayakan bagi kami. Anggota-anggota kul kami. Kami muridkan, kami berikan waktu kami, tenaga kami, pikiran kami, seluruh sumber daya yang kami punya untuk memuridkan jiwa-jiwa, untuk
menolong mereka juga ya Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, beribadah. Inilah menjadi tugas kami sebagai gembala kul ya Tuhan, memberikan makan domba-domba yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur supaya kita masuk dalam perjamuan kudus. Baik, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita sama-sama menguji hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi berkat bagi kita, biar kita mengalami juga persekutuan bersama dengan Kristus. Ora basyanda lalala barada 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 barada. Ora barada 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 barada. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kuduskan hidup kami, kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Firman berkata, ya Tuhan, jika kami mengaku dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau mengampuni segala kejahatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh darah anak domba Allah kami menghadap tatah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita makan roti, mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya kami sudah ditebus, kami sudah ditolong oleh Tuhan. Dan terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan syukur di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Kau salib bagi kami. Terima kasih buat mujizat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat mujizat-Mu, haleluya. Oh, oh ya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami ya Tuhan mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudara yang terkasih, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bawalah hati dan percayalah kepada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai, menolong, memberkati saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar.